Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman yang hadir di Zoom pagi hari ini. Wah, ini Masya Allah ya. Menjelang Ramadan. Jadi Zoom terakhir buat kita di teman-teman reseller madu al-mubarak. Alhamdulillah kemarin juga saya udah sempat nyobain madunya, ternyata Mas Wawan. Dan istri juga udah nyobain, lumayan senang juga dan lumayan cocok. Kemudian teman-teman juga jadi saya juga memang dari ngerasain produknya kemarin enak, kemungkinan juga secara impresi ke buyer-buyernya juga kemungkinan sama dan repeatnya kenceng gitu ya. Makanya dari impression kemarin saya nyobain produknya madu al-mubarak, ini akan sangat relevan dengan materi kita di pagi hari ini. Mungkin teman-teman yang tahu juga ini adalah Zoom keempat kita gitu ya, atau sesi Zoom terakhir bareng saya, dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan tentunya. Jadi ini bukan sesi Zoom-nya boleh terakhir, tapi silaturahmi kita bukan terakhir gitu ya. Oke, jadi kembali lagi relevan dengan tadi yang saya ceritain, saya pengen bawain salah topik di pagi hari ini, judulnya adalah cara jitu meningkatkan omset penjualan. Nah, kalau kemarin kan di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga teman-teman sudah mempelajari bagaimana caranya agar teman-teman nanti bisa pertama jadi super reseller, kemudian bisa tahu bagaimana untuk membangun pasukan reseller gitu kan, dan tentunya bisa juga mengoptimasi agar reseller itu bisa perform. Dan yang ketiga atau yang keempat ini teman-teman juga bisa mengaplikasikan materi ini untuk bisa meningkatkan omset penjualan pribadi ataupun omset penjualan dari pasukan resellernya nanti. Oke, saya izin share screen dulu. Sip, sudah muncul ya. Saya maximize dulu. Nah, pertama teman-teman, untuk bisa meningkatkan omset penjualan teman-teman, ya kita harus samakan persepsi dulu. Apa itu jualan? What is selling? Ya, biar kita sama nih persepsinya. Jadi yang jelas ada satu quote ya dari Zig Ziglar. Zig Ziglar ini adalah salah satu tokoh di luar. Beliau itu kayak salah satu bapak marketing gitu ya. Ada quote dari Zig Ziglar, "Stop selling, start helping." Ya, stop selling, start helping. Ini quote-nya pendek dan singkat, tapi maknanya lumayan dalam juga. Jadi yang namanya kita aktivitas jualan itu adalah aktivitas membantu orang. Ya, aktivitas membantu orang yang dibayar tentunya. Kenapa bisa dibilang membantu? Karena kan jual itu adalah mempertemukan produk dengan buyer, di mana lewat produk ini kita tuh menyampaikan solusi. Sedangkan dari sisi buyer, mereka ada masalah yang butuh solusi. Ya, jadi makanya dengan kita jualan, kita menghadirkan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah buyer kita. Ya, makanya tujuan kita adalah helping. Tujuan kita membantu, bukan sekedar jualan. Kalau jualan ya udah sekedar kita punya produk, kita kasih ke dia tanpa tahu esensinya atau tahu apa yang dibutuhkan. Ya, jadi kita sepakati bareng-bareng bahwa jualan adalah aktivitas membantu orang yang dibayar. Makanya Zig Ziglar bilang stop selling, start helping. Karena kalau misalnya ibaratnya kita dibantu sama orang, kita akan merasa dibantu ya. Ibaratnya kita punya masalah, tiba-tiba ada orang-orang kita solusi, ya kita akan berterima kasih ke dia. Dan namanya berterima kasih, pasti suatu saat kita juga akan ngasih feedback. Ya, ketika dia punya produk lain, kita punya masalah lain juga, kita akan beli ke dia karena sudah trust, gitu ya. Dan sama halnya ketika kita starting helping, kita juga sedang build trust atau membangun kepercayaan. Karena nggak bisa dimungkiri juga orang itu akan cenderung beli ke orang yang sudah dikenal, sudah nyaman gitu kan, sudah buat nyaman dan juga sudah dipercayai. Kalau misalnya kita pilihannya gitu kan, ada dua penjual, produknya sama, kita cenderung beli kemana? Cenderung beli kemana? Ya jelas ya yang lebih percaya, yang sudah kenal ya, dan sudah bikin itu nyaman. Ya, jadi ini quote simple dari Zig Ziglar tapi memang dalam maknanya. Dan bahkan sudah dikutip juga di surah Al-Baqarah ya ayat 275, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Makanya selling itu sudah bahkan di Al-Qur'an itu sudah ada dikutip di surat Al-Baqarah. Kemudian kalau kita juga meneladani Rasulullah gitu ya, beliau Nabi SAW waktu kecil juga memulai dari berdagang, ya, dari kecil ikut pamannya, kemudian sampai dewasa, bahkan ya dijuluki Al-Amin, ya, orang itu percaya gitu. Bahkan banyak pedagang-pedagang yang menitipkan ke Nabi untuk menjual barang-barangnya gitu, ya. Jadi memang sudah sudah diarahkan kita bahwa bahkan 9 dari pintu rezeki itu datangnya dari berniaga atau berjualan gitu. Terus kalau misalnya kita ulik lagi, kita breakdown lagi berdasarkan goal-nya, karena kan kadang ada orang yang masih belum bisa membedakan antara 3 hal ini: marketing, selling, dan juga branding. Nah, berdasarkan goal-nya nih, marketing itu ada creating demand, ya, menciptakan demand, menciptakan kebutuhan, ya, bikin orang merasa butuh dengan produk itu. Kemudian kalau selling itu menciptakan closing, atau yang tadinya orang sudah kepengen, orang sudah butuh, jadi beli. Nah, kemudian kalau branding itu goal-nya adalah menciptakan loyalitas, menciptakan orang yang sudah beli jadi beli lagi atau beli lebih banyak dan beli lebih sering, ya, jadi loyal. Ini berdasarkan goal-nya. Kemudian kalau misalnya berdasarkan objektifnya, marketing itu adalah tujuannya market share, sedangkan selling endpoint-nya, ya, goal-nya adalah omset. Dan kalau branding tujuannya adalah jati diri dari konsumen, ya. Kemudian kalau yang berdasarkan prosesnya, marketing adalah mengubah cold market menjadi warm market. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi interest, dari interest jadi butuh, dari butuh jadi beli gitu ya. Nah, selling ini itu ya, rubah yang tadi udah warm, yang udah hangat jadi hot. Kemudian kalau branding itu merubah hot market menjadi always hot. Kan teman-teman tahu ya, ada temperatur buyer, cold market, warm market, dan juga hot market. Nah, ini masing-masing prosesnya. Saya ulangi lagi, marketing merubah yang cold market menjadi warm market. Kalau selling merubah yang warm market menjadi hot market, dan branding merubah yang sudah hot jadi always hot. Gitu. Ya, kita sepakati ya, persepsinya udah sama. Selling adalah kegiatan membantu orang gitu ya. Kemudian secara proses, goal dan segala macam, selling itu pertama jelas goalnya adalah closing, kemudian endpoint-nya adalah omset, dan prosesnya adalah mengubah yang warm menjadi hot. Nah, terus sekarang kalau teman-teman sudah memahami dari apa itu selling, kemudian dari goal, proses segala macamnya itu apa, terus bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan omset penjualan. Nah, mungkin juga saya bakal ngajak teman-teman juga untuk bisa bikin target omset, apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan kan insya Allah ini penjualan dari produk-produk herbal seperti madu juga akan meningkat ya. Nah, kalau sebelumnya teman-teman sudah bikin target omset, cuma itu kan target dengan adanya pasukan reseller. Nah, sedangkan di topik pagi hari ini, kita bisa nanti rumus omset ini teman-teman pakai untuk bisa meningkatkan omset penjualan pribadi teman-teman, ataupun juga omset penjualan dari pasukan resellernya. Rumusnya masih sama dengan rumus sebelumnya, cuma kalau yang kemarin kan bayarnya itu reseller, sekarang bayarnya pakai buyer. Jadi prospek dikali persentase closing sama dengan buyer, dikali average sales, dikali repeat order sama dengan omset. Ya, kalau memang perlu saya ulangi atau saya jadikan sebuah simulasi gitu ya, katakanlah teman-teman di bulan Ramadan itu pengen dapat omset 10 juta deh ya, 10 juta, atau omset pengen dapat 10 juta. Nah, untuk bisa dapat 10 juta ini teman-teman bisa pakai rumus omset ini ya. Nanti boleh teman-teman tulis gitu kan di kertas, kayak hampir sama kayak kemarin skenario-nya. Jadi teman-teman siapin satu kertas, dibagi jadi dua, sebelah kiri ditulis persis ya, ditulis persis seperti ini, prospek dikali persentase closing sama dengan buyer, dikali average sales dikali RO sama dengan omset ya, itu tulis di sebelah kiri. Kemudian kalau sudah,
teman-teman kan begitu kerasnya, jadi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kanan, teman-teman mulai dari paling bawah, ya, sejajar dengan omset. Sejajar dengan omset ditulis berapa omset yang ingin teman-teman dapatkan di bulan Ramadan atau di bulan April, ya. Kan sekarang juga sebenarnya udah masuk di bulan April nih, jadi pas banget untuk teman-teman mulai bikin targetnya, ya, bikin targetnya di bulan April. Katakanlah tadi, misalnya teman-teman pengen dapat omset 10 juta, berarti sejajar dengan tulisan omset, teman-teman tulis angka 10 juta. Atau ini angkanya bebas, terserah mau teman-teman isi berapa, sesuai dengan target omset yang pengen teman-teman raih di bulan April. Apakah mau 5 juta, boleh, 10 juta, boleh, lebih dari 10 juta juga boleh, misalnya 25 juta, 50 juta, itu boleh banget. Yang penting harus ada angkanya. Oke? Kemudian, kalau teman-teman sudah isi tuh 10 juta misalnya gitu ya, naik ke atas sejajar dengan icon sama dengan, ditulis juga sama dengan, kemudian naik lagi di repeat order. Nah, repeat order ini diisi dengan, misalnya nih, katakanlah teman-teman punya buyer, kira-kira satu buyer itu bisa melakukan berapa kali repeat order dalam 1 bulan, atau berapa kali transaksi deh dalam 1 bulan. Apakah cuma 1 atau 2 atau bahkan bisa sampai 5. Ya, katakanlah worst case-nya cuma 1 doang deh. Oh, ternyata satu buyer cuma beli 1 produk per bulan. Tulis saja berarti R sejajar dengan oh 1. Ya, atau misalnya teman-teman pede nih. Oh, Mas Gumet kayak bisa nih 1 buyer minimal melakukan 2 kali transaksi, ya, atau repeat order lagi gitu. Berarti tulis 2 gitu. Katakanlah 2 misalnya ya. Berarti di bawah 10 juta, RO-nya 2. Kemudian average sales-nya, ya, rata-rata per transaksi satu buyer itu melakukan berapa nominalnya gitu. Misalnya katakanlah Mas Wan, kalau 1 jerigen itu berapa harganya madunya? Kita ambil contoh yang hutan liar, 1 kilonya 145, Mas. 145 gitu ya. Ya. Oke, berarti boleh nanti teman-teman masukkan ke situ, average sales-nya ditulis 145.000. Jadi average price 145.000, RO-nya 2 gitu kan, target omsetnya 10 juta. Nah, kalau sudah keisi nih, hold dulu, jangan ke atas dulu. Jadi nanti teman-teman silahkan hitung average sales dikali RO-nya dulu. Ya, saya bantu hitung juga. Jadi 145.000 dikali 2, kan ribetnya 2 tadi ya. 2, itu ketemunya 290.000. Nah, hasil perkalian dari average sales dan RO ini dipakai untuk ngebagi omset. Jadi 10 juta dibagi 290.000. 10 juta dibagi 290.000 itu ketemunya 34,4. Jadi kita boleh tinggal 34 ya. Jadi untuk bisa dapat omset 10 juta dengan 1 buyer melakukan repeat order-nya 2 kali dalam 1 bulan dan 1 kali transaksi nilainya 145.000 ya. Teman-teman cuma butuh 34 buyer dalam 1 bulan. Ya, cuma butuh 34 buyer dalam 1 bulan. Ini kan masih sangat-sangat realistis gitu untuk bisa dapat 34. Berarti artinya kalau misalnya katakanlah dibagi 25 hari gitu ya, 34 dibagi 25 hari, misalnya hari aktifnya nih, itu per harinya itu teman-teman cuma butuh 1 sampai 2 buyer. Per hari cuma butuh 1 sampai 2 buyer. Terus katakanlah kita udah ketemu nih, berarti kan sejajar dengan buyer itu tulis 34 ya. Naik ke atas, icon sama dengan itu ditulis persentase closing-nya. Nah, misalnya teman-teman nih punya nawarin produk ke 5 orang atau ke 10 orang misalnya, ke 10 orang. Nah, kira-kira dari 10 orang yang teman-teman tawarin tadi, berapa orang yang akhirnya bisa closing? Ini teman-teman perkirakan aja gitu ya. Katakanlah dari 10 orang, ternyata yang closing itu cuma 1 orang misalnya. Berarti persentase closing-nya cuma 10%. Dari 10 orang yang kita tawarkan, cuma 1 orang yang beli, berarti kan 10%. Artinya, kalau misalnya teman-teman goal-nya adalah 34 buyer, dengan persentase closing-nya 10%, berarti teman-teman butuh prospek berapa kali? 10 kali lipatnya. Ya, berarti 34 dikali 10, ketemunya 340. Ya, berarti teman-teman butuh 340
40 calon pembeli. Itu ya, sampai sini kebayang? Nah, kalau teman-teman sudah dapat angkanya, ya, kalau teman-teman sudah dapat angkanya nih, nah teman-teman boleh hitung lagi itu ya, baik teman-teman yang hadir di Zoom pagi hari ini atau yang teman-teman sekarang menyimak di recording gitu ya, silahkan ditulis lagi angkanya secara rinci. Karena yang jelas ketika kita jualan, kita kan wajib punya goal nih, punya tujuan. Kalau misalnya nggak ada goalnya, nggak ada tujuannya, ya nanti jadi ngalir aja, dan sesuatu yang ngalir itu nggak mesti hasilnya gitu. Yang udah terukur angkanya aja belum tentu tercapai, apalagi yang nggak ada angkanya gitu atau nggak ada goalnya. Gitu ya, teman-teman. Saya harapannya teman-teman juga bisa langsung dapat angkanya, angka fixnya berapa, omsetnya pengen dapat berapa, repeat ordernya berapa, average sales-nya berapa, nanti ketemu berapa bayarnya. Kalau udah ketemu berapa bayarnya, tinggal ngukur kekuatan persentasenya closing-nya, maka ketemu tuh teman-teman harus mendapatkan berapa calon reseller dalam 1 bulan. Next, yang jelas kalau teman-teman pengen omsetnya naik, ya itu bisa dioptimasi setiap bagiannya. Maksudnya setiap bagian itu dioptimasi prospeknya, dioptimasi persentase closing-nya, dioptimasi bayarnya, dioptimasi average sales-nya, RO-nya, sampai ke omset. Walaupun sebenarnya di sini buyer dan omset kenapa dikasih warna merah? Karena buyer dan omset ini adalah result-nya atau hasilnya. Sedangkan yang harusnya kita tuh berfokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol. Hasil itu ya hasil dari yang sudah kita kerjakan. Nah, sesuatu yang bisa kita kerjakan adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Yang jelas di sini ya, yang nggak diwarnai merah. Prospek dan percentage closing itu bisa kita kontrol. Average sales dan RO itu bisa kita kontrol. Ya, dan buyer atau omset itu sebenarnya hasilnya. Makanya yang bisa kita optimasi adalah prospek, percentage closing, average sales, dan juga RO. Oke. Terus bagaimana cara mengoptimasinya? Kita mulai dulu dari optimasi prospeknya. Nah, tapi sebenarnya kita tarik lagi ya. Balik lagi goal jualan sebenarnya untuk bisa membuat market ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Kalau funnelingnya gitu ya, ada konsep AIDA namanya, awareness, interest, desire, action. Ya, jadi awareness, AIDA itu singkatan dari awareness, interest, desire, action. Awareness adalah step bagaimana membuat orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kemudian interest itu membuat orang yang udah tahu jadi tertarik. Desire membuat orang yang sudah tertarik jadi butuh. Action membuat orang yang butuh menjadi beli. Atau sebenarnya tahapannya ini ya, ada 5 tahapan. Pertama, bagaimana caranya kita mendatangkan lebih banyak traffic masuk, atau bagaimana mendatangkan lebih banyak calon pembeli, ya, prospek. Kemudian kedua, bagaimana membuat prospek atau traffic yang sudah datang ini jadi beli sekarang, nggak nunda-nunda gitu. Gimana caranya membuat mereka beli sekarang juga. Ketiga, bagaimana caranya membuat orang beli sekarang itu jadi beli lebih banyak, ya. Kita bisa upselling, cross-selling gitu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana caranya membuat orang yang tadi udah beli banyak jadi beli lebih sering, repeat order lebih kencang. Dan kelima, bagaimana membuat orang atau buyer yang sudah sering repeat order jadi merekomendasikan, baik merekomendasikan ke teman-temannya, keluarganya, ke circle-nya, ke database-nya gitu ya. Poinnya adalah agar kita bisa menciptakan pelanggan-pelanggan baru. Ya. Oke, jadi ini ya. Tadi rumus omsetnya yang bisa kita kontrol ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Pokoknya buyer dan omset itu hasil. Ya, teman-teman fokusnya ke sesuatu yang bisa kita kontrol aja. Nah, kita langsung masuk ke 5 tahapan optimasi. Jadi mungkin yang kelima ini bisa teman-teman juga buyer itu dari rekomendasi ataupun dari prospek gitu. Makanya kita harus meningkatkan 5 tahapan itu. Kita mulai dari bagaimana caranya meningkatkan prospeknya dulu nih. Nah, prospek ini ada 2, baik prospek secara offline ataupun secara online. Nah, kita mulai dari offline dulu. Teman-teman sama ya, sekali lagi silakan siapin catatan dulu ya, dan juga alat tulis ya. Boleh kertas, boleh buku,
boleh bolpen, boleh spidol. Ini sudah saya siapkan beberapa list. Nah, dari list yang ada di layarnya teman-teman ini, silahkan pilih minimal 3 sampai 5 list yang bisa teman-teman lakukan. Ya. Dari list yang sudah ada ini, silahkan teman-teman pilih 3 sampai 5 yang teman-teman bisa lakukan saat ini juga. Ya, untuk mengoptimasi bagaimana mendatangkan prospek secara offline lebih banyak. Pertama, iklan koran. Memungkinkan nggak? Kalau nggak, skip. Iklan majalah, iklan radio, iklan TV. Ini mungkin nggak? Kalau nggak memungkinkan, skip. Sponsorship, seminar atau event. Kayaknya kalau misalnya di bulan Ramadan masih ada lah ya seminar event offline gitu. Stand atau bazar. Nah, ini kemarin sempat yang dilakukan sama Mas Wawan. Kalau saya lihat di Jakarta ya Mas Wawan ya. Iya, betul Mas Gumet. Bagi atau bazar itu salah satu untuk bisa meningkatkan prospek secara offline. Kemudian spanduk, ya teman-teman juga bisa masang spanduk depan rumahnya gitu kan. Poster, ya bisa dilakukan. Stiker, ya stiker bisa banget. Katalog juga bisa. Brosur, press release, press conference, telemarketing, canvassing, reseller atau dropshipper, agen atau distributor yang mungkin buat yang produsen gitu ya, lisensi atau franchise, marketing freelance, komunitas, sinergi atau kolaborasi, dan terakhir endorsement. Ya, silakan teman-teman pahami lagi dari beberapa listing ini. Silakan pilih 3 sampai 5. Jangan banyak-banyak ya, mulai dari sedikit dulu. 3 sampai 5 yang kira-kira bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengoptimize penjualan di bulan untuk bisa mengoptimize atau mendatangkan prospek secara offline lebih banyak. Ya, silakan tulis di kertasnya. 3 sampai 5 aja, jangan banyak-banyak. Sudah? Oke, kalau sudah kita bakal lanjut ke slide berikutnya. Kalau ini kita ngomongin bagaimana mendatangkan prospek lebih banyak secara offline. Slide berikutnya adalah bagaimana kita mendatangkan prospek lebih banyak secara online. Sama dengan slide sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan pilih 3 sampai 5 list yang bisa teman-teman lakukan saat ini juga. Ya, kita mulai dari pertama, Facebook personal. Bisa lakukan, misalnya kayak bikin status Facebook personal, mungkin mulai add friend ya di Facebook, itu juga bisa. Facebook group, kalau misalnya teman-teman memang bisa maintain Facebook group, ya. Ketiga bisa Facebook Ads ya, running Facebook Ads. Apalagi kalau di Madu Al Mubarok kan keuntungan juga lumayan tuh ya, lumayan. Jadi misalnya ada keuntungan, seleksi keuntungan yang bisa teman-teman mungkin nanti sisihkan untuk bisa dijadikan budget untuk spend di Facebook Ads. Keempat, Instagram personal, ya, jadi banyak-banyak update ya, feed, kemudian IG story. Kelima, ada IG Ads, ini hampir sama kayak Facebook Ads, tinggal nanti main placement aja. Ada Telegram channel, Telegram group, broadcast WA. Tapi kalau broadcast WA itu jangan ke semua atau sembarang database ya. Mungkin database yang udah warm gitu. Kalau yang cold masih kita jangan di broadcast dulu. Ada juga WhatsApp group ya, email marketing, Google AdWords, online shop, kemudian SEO, blog, portal, viral, marketplace, line ad. Walaupun sekarang mungkin udah ini ya jarang banget yang main line ad. YouTube, Twitter, dan media placement. Oke, dari sekian banyak list, sama kayak tadi, silakan tulis 3 sampai 5 list yang kira-kira teman-teman bisa lakukan untuk bisa mendatangkan prospek secara online. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya meningkatkan persentase closing. Karena kalau tadi kan yang saya asumsikan itu worst case-nya nih, persentase closing-nya katakanlah kemungkinan terburuknya cuma 10%. Nah, gimana caranya agar bisa meningkat, nggak cuma sekedar 10%? Kan sayang ya, misalnya teman-teman tadi udah bisa mendatangkan prospek banyak, ternyata dari sekian banyak prospek yang kita punya, misalnya cuma 10%, itu kan sayang banget gitu. Jadi
akan lebih optimal kalau kita bisa meningkatkan persentase closing-nya. Terus bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan persentase closing? Oke, silakan ya lagi-lagi pilih 3 sampai 5 list yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, diskon. Ya, teman-teman bisa memberikan diskon untuk mungkin buyer yang pertama kali banget mau beli. Ya, diskonnya nggak usah gede-gede, misalnya cuma 10% gitu, atau potongan berapa ribu, itu udah termasuk diskon. Kedua, gratis. Nah, gratis itu maksudnya gini loh. Misalnya ada buyer yang beli minimal dua jeligen madu ya, atau 2 botol madu, misalnya dapat 1 gratis apa gitu. Nggak harus madu juga sih, nggak harus madu juga, tapi gratis apa gitu. Ketiga, bonus. Bonus ini mungkin untuk buyer yang melakukan repeat order udah berkali-kali gitu, biar nanti persentase naik lagi, kasih bonus apa gitu yang masih relevan dengan produk madu gitu ya, dikasih misalnya sendok, tapi sendok yang menarik gitu ya, khusus buat madu. Kan madu bagusnya pakai sendok yang bukan stainless ya, misalnya sendok kayu gitu, itu bisa. Terus bisa dikasih garansi. Itu garansi misalnya apa ya, katakanlah dalam 2 bulan pemakaian atau konsumsi madu belum ada khasiatnya misalnya, itu boleh garansi cashback gitu. Kalau misalnya teman-teman memang berani menggaransi. Apalagi memang ya kita udah pede kan, produknya berkualitas dan bisa berdampak. Kalau nggak berdampak sama sekali boleh garansi itu, bisa cashback. Terus jelaskan juga detail benefit dari madu-madu yang teman-teman jual gitu. Benefitnya apa aja, kemudian kandungan dari madunya apa aja, berkhasiat buat apa aja, bisa untuk mengatasi masalah apa aja ya. Biar orang itu biar semakin yakin, oh saya punya masalah ini nih, ternyata bisa disolusikan dengan produk madu ini misalnya. Ya, itu bisa. Kemudian dikasih testimonial juga, apalagi di Madu Almboro kan testimonial banyak banget tuh. Ada berupa nanti teman-teman formatnya bebas, apakah formatnya mau gambar ataupun formatnya mau video bebas. Nanti testimoninya kalau misalnya teman-teman belum punya banyak, bisa lah itu minta ke Mas Wawan ya. Nah, Mas Wawan saya butuh testimoni nih, tolong di-share di grup ya. Ya. Terus teman-teman juga bisa endorse. Nah, endorse juga sepengalaman saya gitu ya, nggak harus endorse ke influencer yang mungkin sudah punya follower gede, itu nggak perlu. Atau mungkin kalau followernya gede kan fee endorse itu lumayan. Sepengalaman saya itu endorse itu start dari 500.000 sampai jutaan ya, bukan 1 juta, ada 5 juta juga gitu. Nah, nggak harus langsung ke influencer yang gede, influencer yang kecil-kecil itu nggak masalah ya. Saya pernah endorse itu di TikTok gitu ya, seleb TikTok itu cuma budgetnya 100.000 sampai 250.000 untuk 1 video. Tapi saya filter gini. Filternya adalah pertama, influencer itu harus relevan dengan produk kita. Ya, harus sesuai dengan misalnya produknya madu nih. Ya, nyari memang influencer yang sesuai marketnya, followernya mereka seperti apa gitu, sesuai. Kemudian saya lihat berapa followernya. Ya, followernya minimal ya 10K gitu. Kemudian saya juga lihat rata-rata view rate per videonya berapa persen atau berapa orang yang nge-view gitu ya. Kalau bisa minimal banget juga 10.000 gitu. Jadi potensi untuk teman-teman juga videonya ditonton banyak orang, ketika yang nonton banyak kan presentasi closing-nya bisa naik juga tuh ya. Jadi coba nanti di list. Saya juga kemarin ke tim minta untuk nge-list minimal ada 20 influencer di TikTok dan nyoba nyari tahu rate card-nya berapa atau fee per video itu berapa ya. Teman-teman silakan nanti list, terus list juga cari tahu berapa rate card-nya, itu di endorsement. Kemudian limitasi dan eksklusivitas ini bisa jadi 2 sih. Jadi misalnya teman-teman katakanlah sekarang nyetok madu yang kopi itu kan ada ya di Madu Almboro yang kopi itu, dilimitasi aja, terbatas hanya untuk 10 orang yang tercepat bisa mendapatkan madu kopi gitu. Yaitu limitasi. Ada keterbatasan itu. Kemudian ada juga kemudahan transaksi. Jadi kalau misalnya orang order itu jangan dibikin ribet gitu ya. Orang kan senang yang simple-simple. Ya, misalnya katakanlah kita punyanya BCA sama Mandiri misalnya. Sedangkan orang itu pengen ordernya via bank lain itu.
dan nggak pengen kena apa sih kayak charge gitu kan, biaya admin, itu bisa diarahkan gitu. Misalnya pakai Flip dulu biar nggak ada biaya apa namanya transaksinya gitu. Pokoknya dibikin semudah mungkin. Berikutnya jual emosi atau mimpi. Jadi kayak bahasa emosi ya. Kan biasanya kalau marketing kan pakai bahasa emosi nih. Jadi nggak cuma sekedar jualan produknya, tapi ada hope di situ, harapan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan madu, ya nggak cuma sekedar jualan madunya, tapi apa? Jualan kesehatan gitu kan. Bukan jualan si produknya, tapi benefit apa yang dapetin gitu. Kan kalau misalnya sering konsumsi madu, ya bisa lebih bugar, imunnya bisa lebih naik, ya itu kan emosi tuh. Jadi nggak cuma sekedar jualan madu, enggak, tapi apa yang experience mereka dapatkan ketika mereka mengkonsumsi madu. Terus fokus pada value. Jadi value apa yang ada di madu al-mubarak itu yang teman-teman selalu highlight atau dimention sehingga orang itu lebih trust dengan produk yang teman-teman jual. Ya, terus sama ya value berarti ngomongin daftar keunggulan. Keunggulan dari madu al-mubarak apa aja nih? Ya, kemarin saya coba tuh. Itu kan packaging-nya unik dan kuat gitu kan. Kemudian mungkin nanti ada keunggulan lain, teman-teman juga bisa mention dari keunggulannya. Ada juga mungkin foto before after gitu ya. Ini kan testimoni before after gitu. Kemudian success story. Ya, success story itu maksudnya bisa dari si customer juga gitu. Setelah mengkonsumsi madu sekian minggu atau sekian bulan, dia merasakan apa di badannya, itu success story. Ya. Bisa dengan demo. Demo mungkin teman-teman bisa secara offline gitu ya, ngasih sampel untuk orang nyoba dulu produk madunya gitu. Atau misalnya dari jerigennya 1 liter itu teman-teman bagilah jadi berapa gitu kan, kecil-kecil, nanti minta orang untuk nyobain dulu testernya. Kayak demo dan trial itu boleh. Atau juga sampling ya, demo, trial, sampling itu bisa jadi satu. Terus kalau misalnya teman-teman punya toko, ya dijadikan display atau visual. Atau misalnya nggak punya toko ya mungkin kalau di WA kan ada katalog di WA bisnis ya, masukkan juga di katalog gitu biar orang juga tahu, oh kita jualan produk apa aja sih gitu, ada madu apa aja di madu al-mubarak kita jual gitu. Termasuk juga terakhir ada pertanyaan pilihan. Ini mungkin sampelnya kalau misalnya nanti jadi teman-teman kalau misalnya senang mengkonsumsi madu, suka madu apa nih? Suka madu kopi kah atau suka madu yang lain gitu. Itu pertanyaan pilihan tapi tetap mengarahnya ke produk madu juga gitu. Ya. Nah, ini cara-cara untuk bisa meningkatkan persentase closing. Sama, teman-teman silakan pilih 3 sampai 5 list yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian berikutnya bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan average sales. Ya, bagaimana cara meningkatkan average sales-nya atau bisa menaikkan nilai transaksinya. Ya, ini karena ada cuma beberapa, teman-teman mungkin bisa melakukan semuanya gitu ya. Mungkin bisa melakukan semuanya. Pertama, bisa melakukan cross-selling, upselling, ataupun downselling. Cross-selling adalah menawarkan misalnya produk B ke buyer yang sudah pernah membeli produk A. Itu cross-selling, ya cross product. Atau bisa juga upselling. Teman-teman bisa mengarahkan buyer yang mungkin sebelumnya beli produk di bawah 100.000, kemudian menawarkan untuk beli produk di atas 100.000. Atau juga bisa bikin katakanlah yang tadinya cuma beli 1, kita tawarkan agar lebih murah, biaya ongkirnya lebih hemat, sarankan mereka untuk beli 2 atau 3, itu upselling. Ya, bisa juga downsell. Downsell itu berarti menawarkan produk yang lebih murah ke orang atau buyer sudah beli produk dengan harga yang mungkin sebelumnya lebih mahal. Ya, jadi ini konsep cross sell, upsell, dan downsell. Kemudian teman-teman juga bisa menawarkan paket atau bundling. Ya, paket atau bundling. Misalnya katakanlah kan di madu al-mubarak ada banyak tuh. Ya, katakanlah ada buyer yang pengen beli satuan. Nah, coba tawarkan misalnya beli paket bundling nih, paket madu yang jadi gitu kan ada berapa jenis tuh. Ya, tawarkan paket itu dengan mungkin dikasih harga spesial, lebih murah kah atau ada bonusnya gitu. Ya, berikutnya bisa naikkan harga. Jadi bisa dengan harga coret itu kan, naikkan harga dulu, ada harga coretnya, jadi seolah-olah kayak lebih murah. Gitu. Terus bisa juga dengan beli 3 dapat 4 ya, gratis 1 gitu. Berarti beli 3 gratis 1. Kemudian ada daftar checklist. Kemudian bisa juga menawarkan produk yang lebih mahal dulu. Jadi nanti ada kemungkinan dia beli yang lebih banyak dari harga yang lebih murah.
Terus jual dengan bahasa emosi, ini kayak tadi maksudnya ya, jual benefit, bukan cuma sekedar jualan produknya, tapi jualan benefitnya. Ya. Kemudian bisa ada hiasan produk di toko, dan yang terakhir teman-teman bisa kasih hadiah dengan minimal belanja. Misalnya katakanlah minimal transaksi 500.000 nanti dapat hadiah apa ya. Kalau ini hadiahnya nggak harus relevan juga dengan madu sih. Misalnya minimal beli 5 madu dapat kaos, minimal beli 5 madu dapat tasbih atau apa gitu ya. Bebas, nggak harus relevan. Ya. Silakan teman-teman pilih, atau misalnya kalau yang bisa melakukan semuanya, lakukan semuanya. Terus berikutnya, nah mungkin terakhir ya, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan repeat order. Kan harapannya ketika kita punya buyer, ya mereka nggak cuma order satu kali, tapi order berkali-kali gitu ya, bahkan sampai merekomendasikan, karena sesuai tadi goalnya ya, membuat orang yang nggak tahu jadi tahu, membuat orang yang tahu jadi beli, membuat orang yang udah beli jadi beli bersih, lebih sering atau lebih banyak, membuat orang yang udah beli lebih banyak untuk merekomendasikan. Nah, caranya, ini juga teman-teman bisa lakukan semuanya, karena nggak terlalu banyak checklistannya gitu ya. Untuk bisa meningkatkan repeat order, pertama, teman-teman jelas ya, berikan service excellent atau fast respon. Ya. Service excellent artinya ya, kita berikan service yang benar-benar maksimal, kemudian fast respon itu maksudnya ketika teman-teman katakanlah ada chat yang masuk, itu maksimal banget, 5 menit setelah chat masuk itu harus terbalas. Jangan sampai lebih dari 2 menit, apalagi sampai berjam-jam gitu ya, udah turun tuh antusias orang buat beli. Kedua, lebih baik under promise tapi over delivery. Ini maksudnya gini loh, ketika teman-teman jualan itu jangan terlalu umbar klaim gitu, bahwa wah ini madu ini bisa menyembuhkan ini, madu ini bisa ini, itu jangan terlalu over promise gitu ya. Mending yang biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja, tetapi pas orang mengkonsumsi madunya, mereka mendapatkan banyak manfaat ya, daripada high delivery ya, atau over delivery tapi low daripada over promise tapi low delivery, mending ya tadi ya, under promise tapi over delivery gitu loh. Terus selalu penuhi janji ya, penuhi janji. Misalnya teman-teman punya janji apa nih, bakal dikasih bonus kah, atau pengiriman bakal cuma 2-3 hari, itu penuhi janjinya, jangan sampai di loss ya. Bahkan nggak cuma sekedar di jualan kan ya, di segala macam aktivitas kalau misalnya kita mau udah berjanji harus dipenuhi gitu. Berikutnya, produk yang ngangenin. Wah, ini saya udah yakin karena udah diformulasikan juga sama teman-teman dari tim HAB gitu ya. Yang jelas produknya pasti ngangenin. Terus berikutnya, jangan lupa juga teman-teman kumpulkan dan follow up database. Jadi kayak kumpulkan data itu, kalau saya selalu minta ke tim ya, ke admin itu ngumpulin data. Pertama dari data nama, alamat, nomor HP, email, kemudian produk apa yang diorder, sama kapan tanggal dia order atau kapan tanggal dia transaksi. Jadi kalau misalnya kita udah tahu produk yang diorder apa, kemudian tahu tanggal ordernya kapan, kita bisa follow up database ini. Ya, kita bisa melakukan aktivitas CRM. Jadi kan kita bisa mengasumsikan tuh madu itu, misalnya madu yang 1 kilo itu, kalau kira-kira orang konsumsi itu habis dalam berapa lama sih, berapa hari, apakah nyampe hanya hitungan minggu atau sampai berbulan-bulan gitu kan. Nah, kalau bisa kita udah tahu, katakanlah oh ternyata madu yang 1 kilo itu dalam 1 bulan udah habis. Nah, kita bisa nanti follow up di bulan berikutnya sambil lihat juga sebelum order produk apa ya, nanti bisa melakukan, kita tawarkan produk yang sama atau produk yang lain ya, di cross sellingkan gitu teman-teman. Terus jangan lupa juga untuk save kontaknya. Jadi ketika kita udah save kontaknya, kita bisa kontak rutin mereka atau jaga hubungan. Ya simpelnya misalnya
setelah kita save kontak kan kita juga bisa tahu kan ketika mereka update status gitu ya. Iseng-iseng aja komen statusnya, misalnya mereka bikin status apa di komen, punya status apa di Facebook atau di Instagram segala macam kita like gitu, kita komen. Biar apa? Biar terjaga tuh bonding dengan mereka. Karena tadi saya ulangi lagi, orang itu akan cenderung beli ke penjual yang memang sudah dikenal, sudah bikin nyaman dan sudah dia percayai gitu. Makanya dengan kita bisa kontak mereka, jaga hubungan, bangun bonding dengan buyer, ya insya Allah itu bisa meningkatkan kenyamanan dan trust mereka kepada kita. Terus berikutnya bisa juga dibikin semacam program membership. Ya, teman-teman bisa bikin program membership. Nah, nanti kasih tahu benefitnya. Kalau misalnya jadi membership, misalnya ada apa nih? Katakanlah, kalau misalnya teman-teman jadi membership, itu setiap kali transaksi bisa dapat potongan hingga 5-10% misalnya. Atau bisa juga untuk program membership akan ada hadiah untuk yang sudah melakukan minimal berapa, misalnya 30 kali transaksi gitu, ada bonusnya, itu juga bisa. Terus ada juga program promo ya, promo bulanan atau mingguan. Cuma prefer sih jangan terlalu sering. Jadi kalau misalnya bikin promo cukup bulanan aja sih, jangan sampai mingguan. Kalau mingguan kan terlalu sering, nanti cenderungnya malah teman-teman jadi menciptakan buyer-buyer yang mentalnya mental pemburu promo gitu ya. Ya kan kita pengennya punya buyer yang dia tuh akan siap beli juga walaupun di harga yang reguler ya. Jadi prefer kalau misalnya teman-teman bikin promo ya promonya cukup bulanan aja, jangan sampai mingguan. Terus bisa juga bikin kontrak pembelian, tapi ini nggak terlalu saya sarankan sih. Kontrak pembelian itu misalnya nanti ada kontrak setiap kali sebulan sekali order berapa, terus benefitnya apa gitu. Jadi mungkin benefitnya lebih ke program yang membership aja sih dibanding yang kontrak pembelian. Sip ya. Kemudian yang terakhir mungkin bagaimana caranya meningkatkan recommendation. Teman-teman bisa bikin beberapa ini ya konsep sendiri mungkin yang unik ya, semacam misalnya ada foto challenge untuk buyer-buyernya ya, untuk buyer-buyer yang sudah pernah beli produk, minta mereka untuk ada program foto challenge ya, minta mereka misalnya udah produknya, mereka foto dengan produknya, kemudian posting di Instagram dengan mention Instagram kita. Terus nanti setiap 1 bulan sekali mungkin ada semacam reward untuk yang bisa dipilih foto terbaik ya, tiga foto terbaik misalnya ya, jadi foto challenge. Kemudian service excellent jelas, tadi sudah dijelaskan juga ya. Kemudian under promise dan over deliver juga tadi sudah saya jelaskan. Yang penting jangan terlalu overclaim ya, biasa-biasa aja, tapi yang kita berikan ke mereka setelah mereka jadi buyer benar-benar totalitas banget lah. Terus juga bisa ada emotional touch, jadi bahasa-bahasanya ya nggak cuma sekedar antar kayak buyer dan pembeli, tapi bahasanya udah kayak sahabat lah. Ya, saya kira teman-teman pernah menemui ya tipikal-tipikal penjual yang kayak gini. Jadi ngobrolnya nggak cuma sekedar ngobrolin produknya harganya berapa, ininya manfaatnya apa, tapi lebih kayak benar-benar kayak akrab gitu ya, akrab dengan gaya bahasa chit-chat gitu kan, tiktok-tokan gitu. Nggak cuma sekedar ngomong transaksional, tapi emotional touch itu penting. Kemudian terakhir bisa juga ada program referral. Program referral itu semacam kayak apa ya? Ya rekomendasi gitu. Jadi misalnya saya katakanlah bayarnya Mas Wawan. Kemudian Mas Wawan bilang ke saya, Mas Gomet, kalau misalnya Mas Gomet nanti bisa mendatangkan buyer nih, merekomendasikan ke teman-temannya buat beli produknya Madu Al Barok, nanti setiap kali transaksi saya bakal ngasih bonus nih buat Mas Gomet karena sudah merekomendasikan teman-temannya gitu. Nah, itu program referral itu bisa dilakukan ya. Jadi kayak misalnya bonus berapa? Bonus 5% buat saya atau 10% buat saya. Maksudnya untuk bayar yang merekomendasikan gitu ya. Itu lumayan worth it juga dan lumayan ngefek juga. Karena kan kalau di dunia digital marketing ada namanya affiliate juga. Ya affiliate itu kan dia merekomendasikan. Kita yang punya produk, affiliate tinggal share link mereka. Setiap kali ada orang yang beli produk kita melalui link si affiliate bakal dapat komisi. Nah, itu kan program referral tuh. Itu juga bisa dilakukan di produk-produk offline juga seperti teman-teman nanti yang tadi saya contohkan ya. Misalnya ada buyer teman-teman yang udah loyal, dia udah bisa melakukan berapa kali transaksi dalam 1 bulan, tawarin aja, Mas,
kalau misalnya nanti Mas rekomendasi ini ke teman-temannya, terus teman-temannya bisa beli produknya kita, nanti kita kasih sesuatu buat Mas gitu, atau setiap transaksi kita kasih sekian ribu atau sekian persen. Nah, itu lumayan efektif ya. Yang jelas optimasi sellingnya. Terus teman-teman juga yang namanya jualan kan pasti butuh teknik-teknik ya. Pelajari beberapa teknik-teknik. Ini saya rekomendasikan salah satu bukunya Kang Dewa juga. Saya nggak jualan tapi saya merekomendasikan. Teman-teman bisa nanti pelajari dari bukunya Kang Dewa. Ini ada judulnya 30 hari jualan. Di situ ada 30 teknik jualan ya. Teman-teman bisa nanti pilih teknik mana yang bisa teman-teman lakukan. Sama, nggak harus banyak menguasai semua jurus. Cukup kuasai beberapa jurus, tapi teman-teman benar-benar menguasai. Kayak istilahnya, kenapa di sini kan ada gambarnya itu gambarnya Bruce Lee. Ada salah satu ini ya, obrolannya Bruce Lee atau ucapannya Bruce Lee itu, bahwa Bruce Lee itu nggak takut dengan orang yang menguasai banyak jurus, tapi nggak dikuasai secara dalam. Tetapi Bruce Lee takut dengan orang yang dia menguasai walaupun cuma satu jurus, tapi benar-benar dikuasai banget ya, secara ngelotok gitu. Makanya ya dari tadi ya, dari beberapa poin-poin ini saya nggak mengarahkan teman-teman untuk melakukan semuanya. Cukup melakukan 3 sampai maksimal 5 aja ya. Karena kalau misalnya ngelakuin semuanya ya pertama jelas capek, apalagi kalau misalnya ngerjain sendiri. Kedua, kalau misalnya ngelakuin semuanya dalam waktu yang bersamaan dan sendirian, bakal nggak optimal juga. Makanya tinggal pilih aja 3 sampai 5 poin-poin yang bisa teman-teman lakukan. Oke, insya Allah itu kalau bisa teman-teman bisa mengoptimasi semuanya, ya insya Allah omset teman-teman akan naik dan target omset yang teman-teman sudah buat, insya Allah akan lebih mudah untuk tercapai. Oke, Mas Wawan, insya Allah itu materi yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi insight baru buat teman-teman yang hadir ataupun yang nanti menyimak ya di recording. Selanjutnya saya balikan ke Mas Wawan, kalau memangnya mau ada sesi diskusi juga monggo, silahkan. Oke, terima kasih Mas Komet. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini tadi materi terakhir di Zoom keempat kita yang memang sudah disampaikan oleh Mas Komet. Ini di sini masih jam 10.35 menit. Mungkin barangkali ada yang mau diskusi ya Mas Komet ya? Boleh Mas. Kita buka sesi diskusi. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Mas Komet. Kalau nggak ada yang mau tanya Mas Wawan, nanti saya tanya balik nih ke teman-teman yang hadir. Siap. Kayaknya nggak ada nih Mas Komet. Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, ini saya tanya buat teman-teman deh. Teman-teman yang hadir pagi hari ini, tadi kan saya jelasin tentang rules omset ya. Teman-teman udah punya target buat bulan April belum nih? Ini ada Bu Muri ya, mari Bu Muri. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Ya, mohon maaf saya tidak on cam, napa-napa nggih ngapunten. Iya, Ibu. Ya, mau menanyakan terkait kalau di perusahaan ini kan ada aturan juga untuk tidak menurunkan harga ataupun memberi hadiah atau apa gitu, kecuali di hari-hari tertentu ya. Mohon maaf. Suaranya putus-putus mungkin. Seringnya kan misalnya kalau harganya misalnya terus diperkenalkan, apakah masih putus-putus?
Bu Halo. Muri, suaranya agak putus-putus tadi Bu Muri. Iya, apakah suara saya terdengar? Halo? Sekarang udah bagus Bu. Iya. Iya, mohon maaf. Iya, Iya, Bu. nggih ngapunten. Itu menanyakan terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Ya. Kalau untuk di CVHNI ini kan tidak diperkenankan untuk memberikan harga diskon atau apa kecuali di hari-hari tertentu gitu ya. Nah, kalau melihat tadi tipsnya juga diperkenankan gitu, misalnya beli 4 terus dapat bonus 1 misalnya, semacam tidak menunggu hari-hari tertentu. Nah, itu bagaimana nggih? Apakah dari perusahaan semacam ini diperkenankan atau kita boleh menggunakan strategi yang tadi dipaparkan oleh pemateri gitu ya. Matur nuwun, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Muri. Ini mungkin lebih ke kami ya Mas Gumet ya, terkait. Betul Mas Awan. Ini kan Yeah. menyangkut kebijakan perusahaan juga ya. Iya. Iya Bu Muri. Ya, terkait diskon atau kebijakan harga memang kita dari CV Indonesia Alamindo Barokah memang kita benar-benar untuk berusaha, artinya gini Bu Muri, untuk diskon yang kita berikan ke Bapak Ibu semua itu memang sudah kita sepakati bersama. Artinya gini Bu, untuk diskon untuk ke end user ya Bu Muri ya. Jadinya lebih ke end user setiap kali pembelian ke tempat Ibu seperti itu ya Bu ya. Iya, leres. Kalau nggak salah pernah pada saat join menjadi mitra kami atau reseller, pernah kami sampaikan untuk ketentuannya. Jadi contoh kalau yang kita ambil contoh yang ada standarnya Ibu, artinya berapa persen untuk memberikan diskon. Artinya jangan sampai diskon yang diberikan ke end user itu jauh dari harga standar yang sudah kita sepakati bersama Ibu. Jadi karena memang contoh Kak di marketplace itu kan ada standar ongkirnya ya Bu ya. Untuk contoh kita ambil contoh di Shopee ya. Di Shopee itu kan setiap kali 222 ada promo. Nah, di situ kita pernah share. Kalau nanti kita coba share ulang lagi Ibu untuk ketentuannya berapa persen atau berapa diskon yang diberikan ke end user, ke pembeli langsung supaya kita tidak ada kesenjangan ya. Artinya ada beberapa masukan ke kita juga memang di marketplace harganya kok segini ya, dia masih dapat promo. Nah, tujuan kita melarang untuk menjual di bawah harga brosur, di bawah harga yang sudah ada di katalog. Tujuannya seperti itu Bu Muri. Jadi nanti kita share ulang lagi terkait ketentuan kebijakan apakah yang materi yang disampaikan Mas Gumet tadi ya, memberikan diskon, mungkin di situ mungkin Mas Gumet juga secara global nih Mas Gumet ya, artinya diskon yang diberikan itu seperti apa, itu memang menyesuaikan dengan produk yang kita jual Mas Gumet ya, artinya ya. Iya betul Mas. Jadi mungkin seperti itu Bu Muri. Nanti kita share ulang lagi ketentuan-ketentuan diskon yang bisa diberikan ke end user Bu Muri. Mungkin sedikit penjelasan dari kami Bu Muri, untuk lebih jelasnya nanti akan kita share di grup Bu Muri. Nggih, matur nuwun sangat, ngapunten. Matur nuwun Bu, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya terkait materi yang disampaikan oleh Mas Gumet. Kayaknya udah nggak ada ini Mas Gumet. Kayaknya udah mempersiapkan hari pertama puasa besok Mas Gumet. Iya betul. Tapi nanti mungkin saya kasih tugas lagi ya Mas Owen ya. Siap. Jadi tugas teman-teman buat Zoom yang terakhir ini, pertama tadi ya, tentukan omset di bulan April mau berapa, karena yang jelas kalau misalnya kita jualan kan wajib banget untuk punya goal ya, dalam hal ini goalnya omset. Kalau misalnya nggak ada goal ya pasti biasanya targetnya ya kita nggak tahu nih yang tercapai berapa gitu.
Kedua, nanti teman-teman boleh catat atau hasil catatan tadi setelah teman-teman mengikuti slide materi yang saya sampaikan, teman-teman silahkan pilih ya, tadi kan setiap poinnya itu 3-5 hal yang bisa teman-teman lakukan. Nanti dari catatan itu teman-teman boleh store ke grup ya. Nanti saya bantu untuk mengarahkan, jadi setiap poinnya apa aja yang mesti dilakukan gitu. Ya. So itu aja sih Mas Wawan untuk tugasnya. Terus nanti dari teman-teman yang konsisten mengerjakan tugas dari pertemuan pertama kemarin sampai pertemuan terakhir hari ini, itu bakal saya kasih bonus ya. Bonusnya adalah akses ke e-course saya di Selmutan Kelas untuk 5 orang yang beruntung atau 5 orang yang paling rajin lah start tugas. Gitu Mas. Siap. Oke Mas Komet. Kayaknya memang udah nggak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Kayaknya kita akhiri Mas Komet Zoom pada pagi hari ini. Oke, kalau gitu Mas Komet, sebelum saya akhiri, kami mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila kami dalam bertutur kata, sikap, dan masih banyak kekurangan dalam melayani Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Semoga ibadah kita senantiasa dan amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Mas Gumet atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya telah menyempatkan hadir, menyempatkan waktunya untuk Zoom pada siang hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.